Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rohma bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Vina Octaviana Selistiani. Halo, perkenalkan nama aku Clara Sintayuni Purnomo, biasa dipanggil Clara. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perencanaan rupiah digital oleh Bank Indonesia. Langsung saja yuk kita simak. Apa itu rupiah digital? Rupiah digital atau Central Bank Digital Currencies (CBDC) merupakan sebuah representasi dari uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency. Rupiah digital ini diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sehingga merupakan kewajiban Bank Indonesia terhadap pemegangnya. Selain itu, penerbitan dan peredarannya juga dikontrol oleh Bank Sentral, sehingga rupiah digital akan menjadi bagian dari kewajiban moneter yang mana pasokan dan penerbitannya dapat dikurangi atau ditambah Bank Sentral guna mencapai tujuan ekonomi. Rencana rupiah digital ini dilatar belakangi oleh maraknya kemunculan alat transaksi digital atau mata uang digital seperti Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum yang biasa disebut dengan cryptocurrency, membuat negara yang memiliki kedaulatan penerbitan mata uang kini mulai tergerus eksistensinya. Beberapa negara sudah mulai menerapkan mata uang digital sebagai alat pembayaran. Negara yang sudah menerapkan mata uang digital diantaranya adalah Tiongkok dengan mata uang Yuan digital. Tiongkok telah membagikan mata uang digital kepada rakyatnya dan hasilnya adalah jutaan transaksi telah diproses. Negara yang kedua adalah Venezuela yang lebih maju dalam pengembangan mata uang digital. Venezuela memiliki mata uang digital yaitu Petro Digital. Selain kedua negara tersebut, beberapa negara yang baru memulai untuk mengembangkan mata uang digital diantaranya adalah Jepang dengan Yen digital, Swedia dengan Krona digital, Rusia dengan Rubel digital, dan Inggris dengan Pound sterling digital. Sementara itu, Amerika Serikat juga kemungkinan besar akan mengembangkan dolar digital. Digitalisasi dalam transaksi pembayaran yang semakin berkembang membuat sebagian besar sektor perekonomian beralih ke dunia digital. Hal ini membuat Bank Indonesia terdorong untuk meningkatkan dan mengembangkan mata uang rupiah digital. Selain itu, perkembangan transaksi uang elektronik dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital juga semakin pesat. Transaksi uang elektronik tersebut sebagian besar berasal dari transaksi pada platform e-commerce. Di samping ini dapat dilihat bahwa jumlah uang beredar elektronik mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 7 tahun. Pada kuartal 1 tahun 2021, jumlah uang beredar elektronik mampu tumbuh hingga 41% dan diramalkan akan terus mengalami peningkatan. Potensi tersebut membuat Bank Indonesia terdorong untuk semakin yakin untuk mengembangkan rupiah digital. Nantinya, rupiah digital akan beredar melalui bank-bank dan platform teknologi finansial baik secara wholesale maupun retail. Rupiah digital juga digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. Rupiah digital memiliki fungsi yaitu yang pertama, untuk menciptakan efisiensi dalam pembayaran. Yang kedua, untuk menekan biaya transaksi perbankan. Yang ketiga adalah untuk menghemat dari sisi retail karena prosesnya yang murah dan cepat dengan dibantu BI Fast dan QRIS. Lalu, apa perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik lainnya? Berikut ini merupakan perbedaan rupiah digital dengan uang elektronik dan cryptocurrency. Uang rupiah digital diterbitkan oleh bank sentral milik negara, sedangkan uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh pihak swasta atau industri. Regulasi rupiah digital lebih jelas, sedangkan regulasi dari kripto tidak jelas.
kripto tidak diregulasi oleh regulator manapun dan sebagian pasokannya terbatas. Selanjutnya, apa pertimbangan yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam perencanaan uang rupiah digital? Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Bank Indonesia bahwa mata uang yang sah untuk bertransaksi saat ini adalah mata uang rupiah, baik tunai maupun non-tunai. Hal ini diatur dalam undang-undang di Indonesia. Yang kedua adalah mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah menghadirkan pilihan pembayaran baru dalam bentuk teknologi yang dilengkapi dengan benteng firewall untuk menghadapi serangan cyber. Rupiah digital tidak akan membawa dampak buruk terhadap inflasi di Indonesia karena peredarannya dikontrol dan diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dampak bagi usaha Indonesia. Jadi adanya uang rupiah atau digital rupiah ini akan berdampak bagi perekonomian yang ada di Indonesia, salah satunya bagi usaha yang ada di Indonesia. Proses yang dilakukan dengan mudah dan cepat dapat membuat konsumen menjadi konsumtif dan dapat meningkatkan transaksi usaha yang ada di Indonesia. Dampaknya sendiri bagi para usaha, yang pertama akan membuat transaksi ekonomi seperti ekspor, impor akan lebih cepat dan mudah dilakukan. Yang kedua, dengan proses transaksi yang semakin cepat, masyarakat lebih konsumtif dan pendapatan yang ada di usaha akan semakin meningkat. Mengingat digital rupiah ini sangat berhubungan dengan kebijakan moneter ataupun stabilitas yang ada di Indonesia, maka secara teknis mengenai pilihan teknologi dan cara distribusinya perlu diperhatikan. Selain itu juga harus ada aturan yang jelas mengenai sistem pengawasan dan perlindungan. Perlindungan dan pengawasan ini dilakukan langsung oleh Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi, yang merupakan lembaga terpercaya di bawah naungan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga penting lainnya. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia telah menyatakan saat ini Bank Indonesia menyiapkan penerbitan rupiah digital ini untuk menyosong digitalisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari menggunakan digital rupiah ini. Yang pertama adalah praktis. Hanya dengan genggaman tangan kami menggunakan aplikasi, kita dapat bertransaksi dengan mudah, melakukan transfer, dan sebagainya. Selanjutnya, kita tidak perlu menukarkan uang jika kita pergi ke luar negeri. Dan yang ketiga adalah transaksi lebih cepat. Mengapa demikian? Karena hanya menggunakan aplikasi, kita dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya itu, tetapi digital rupiah juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah membuat seseorang menjadi lebih boros atau konsumtif. Mengapa demikian? Karena penggunaannya yang mudah membuat seseorang lupa bahwa dia telah melakukan banyak transaksi. Yang kedua adalah rentan, karena menggunakan aplikasi terkadang bisa ngehang ataupun terblokir dan sebagainya. Yang ketiga adalah minimnya batas dalam aplikasi tersebut membuat kita tidak bisa bertransaksi lebih banyak lagi atau harus melakukan top up. Demikian presentasi yang saya lakukan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lantas, bagaimanakah pendapat para ahli terkait dengan hal ini? Menurut pakar ekonomi makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB UI, Teuku Rifki, beliau menuturkan bahwa beliau mengapresiasi terkait hal ini. Apalagi melihat bahwa sistem digital, terutama di Indonesia, berkembang dengan sangat pesat, apalagi terkait dengan sistem pembayaran. Namun, di lain sisi, beliau juga menuturkan bahwa hal ini masih belum menjadi urgensi bagi Bank Indonesia, dikarenakan masih ada kepentingan-kepentingan lain yang harus menjadi fokus utama Bank Indonesia. Di antaranya, yaitu pemulihan perekonomian dan juga kemungkinan tapering off di masa mendatang. Apalagi, BI juga berkomitmen untuk ikut membantu pemerintah dalam defisit APBN 2022 atau lebih dikenal dengan istilah burden sharing. Sehingga BI harus membuat skala prioritas, di mana BI memfokuskan pada pemulihan perekonomian,
tapering off, burden sharing, dan barulah pada pengaplikasian CBDC atau digital rupiah ini. Apalagi penerapan digital rupiah atau CBDC ini memerlukan berbagai persiapan, di antaranya yang pertama yaitu infrastruktur dan ekosistem pembayaran digital yang mumpuni. Yang kedua, keamanan data dan transaksi yang terjamin, dan yang ketiga harus mampu diterima oleh masyarakat Indonesia. Lantas, bagaimanakah hubungannya dengan industri perbankan? Sekitar 60% bank sentral di seluruh dunia telah mempertimbangkan akan menggunakan mata uang digital di negaranya. Apalagi melihat mudahnya proses transaksi yang dapat dilakukan dari bank sentral ke bank-bank daerah. Begitupun sebaliknya. Dan juga dengan adanya CBDC ini dapat mengurangi potensi kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pemalsuan uang, atau operasi transaksi ilegal di black market. Namun, di lain sisi para bankir khawatir jika peran mereka akan rusak atau akan hilang di sistem keuangan, dikarenakan para konsumen sudah mampu untuk langsung menyetorkan uangnya ke bank sentral tanpa melalui mereka. Sedangkan di lain sisi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, beliau mengungkapkan bahwa saat ini BI sedang dalam tahap membahas desain CBDC mana yang akan mereka gunakan sebagai acuan rupiah digital. Bersama dengan 7 bank sentral lainnya, BI ikut serta dalam pembahasan ini. Bersama dengan Menteri Keuangan, beliau berencana akan mengangkat hal ini ke ketuaan presidensi G20 yang akan dilaksanakan tahun depan, di mana di sana akan disepakati desain CBDC mana yang akan digunakan sebagai acuan oleh seluruh bank sentral. Selain itu, mereka juga mendiskusikan pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam rupiah digital ini. Apakah akan menggunakan blockchain, apakah akan menggunakan DLT, atau apakah akan menggunakan stablecoin. Dengan gambaran kemudahan dan efisiensi dalam transaksi yang ada, membuat rupiah digital layak untuk diwujudkan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.